Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Oke, hari ini kita akan ngomongin Apple event yang baru aja lewat tadi malam. Kapanpun lo nonton, ini adalah recap dari Apple event bulan Maret 2022. Apakah ada device-device yang menarik? Ada satu yang menarik hati gue, dan ada satu lagi yang menarik tapi itu kayaknya gue nggak pengen beli karena pasti mahal. Oke, kita akan ngomongin Apple event kemarin. This is a recap, jadi kalau misalnya nggak banyak biro, lo banyak kan ngeliat muka gue, sabar-sabar aja ya. Yang pertama, pas acara kemarin itu mulai dikenalin dengan Apple TV Plus, dan juga hadirnya Baseball League Amerika itu di Apple TV Plus. Dan jujur bagian ini mungkin banyak yang nge-skip. Because to be honest, gue cukup yakin nggak banyak orang yang menggunakan service-servicenya Apple di Indonesia. Ada beberapa, tapi bukan menjadi pilihan utama. Kita masih lebih ke Netflix, Disney Plus, dan juga semua segala macamnya. So, ya. Kalau lo pengguna Apple TV atau Apple TV Plus, tulis di kolom komentar apa yang menarik dari situ. Kita diskusi. Berikutnya, Apple memperkenalkan warna baru dari iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13. Ada Midnight Green buat 13 Pro dan juga ada Green untuk iPhone 13. Hanya perbedaan warna aja, tidak ada perbedaan fitur, tidak ada upgrade ini itu apa semua segala macam. It's clearly just different or new colors. New, karena juga sebelumnya sudah pernah dipakai warna hijaunya. But ya, kalau emang misalkan lo pengen nanti-nantinya bisa beli di Indonesia warna hijaunya. Dan emang menurut gue warna hijaunya yang Midnight Green buat iPhone 13 Pro ini cukup menarik ya, sepertinya untuk dijajal. Tapi hijaunya bagus. Jadi ya. Nah, barulah setelah itu Apple masuk dengan beberapa device yang hitungannya mungkin ini ditunggu-tunggu. Based on a lot of rumors, ternyata benar iPhone SE 2022 itu desainnya masih menggunakan iPhone 8 secara bodinya. I don't know, it's over-glorified home button, over-glorified gaming pakai iPhone 8. Like, come on. Siapa yang mau main game pakai iPhone 8? Ya mungkin pas awal keluar iya, sekarang Cuman satu hal yang menarik adalah si iPhone SE 2022 ini menggunakan A15 Bionic. Dan layarnya, lapisan depan dan juga belakangnya itu katanya menggunakan lapisan yang sama seperti iPhone 13. Apakah ada berarti ini pembaharuan secara layar? Dari yang gua cek-cek sih enggak ya. Pembaruannya itu ada di perlindungannya. Cuman kalau gua salah silahkan tulis di kolom komentar. Hal yang sama juga gue tidak menemukan update seputar kamera hardware-nya. Yang gue tahu adalah peningkatan performa kameranya iPhone SE 2022 ini sangat terbantu dengan penggunaan chipset A15 Bionic. Lagi-lagi kalau gue salah, ternyata emang ada update di bagian hardware kameranya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena emang di saat gue bikin video ini, gue hanya melaporkan apa yang gue lihat based on launch-nya aja, jadi gue nggak banyak riset bagian internal dan juga dalam-dalamnya. Untuk masalah baterai juga katanya ada performa yang lumayan oke, but then again, itu terbantu bukan karena ada perubahan kapasitas baterai dan segala macamnya. It's more about the A15 Bionic yang do all the heavy lifting untuk si iPhone SE 2022. Dan di saat kita kepikiran ya, berarti si A15 Bionic ini akan juga pindah masuk ke iPad Air 5. Kita salah, karena ternyata iPad Air 5 ini menggunakan Apple M1 chip. Gue pas pertama kali dengar kaget banget sih, kayak kok lo menggunakan satu buah chip yang cukup powerful adanya di iPad Pro, terus turun ke iPad Air 5. Walaupun emang bisa dibilang ini ya secara chipsetnya oke, tapi pendukung-pendukungnya bisa dibilang tidak semuanya dibawa gitu ya ke dalam si iPad Air 5 ini. Masih menggunakan layar yang sama, Liquid Retina display, masih menggunakan baterai yang sama, kamera belakang yang asumsi gua sama. Perbedaan utamanya yang pertama adalah di bagian chipset, dan juga yang terakhir yang menarik adalah bagian kamera depannya. Si iPad Air 5 sekarang sudah support center stage, yang berarti kamera depannya adalah 12 megapiksel ultra wide angle. Buat lo yang bertanya-tanya, apakah ini berarti Thunderbolt portnya itu dibawa ke iPad Air 5? Jawabannya adalah tidak. Ada peningkatan ini ya, ada peningkatan connectivity secara USB Type-C-nya. Dia 2 times faster dibandingin dengan iPad Air 4, tapi bukan berarti dia adalah Thunderbolt port. Enggak, dia hanya USB-C biasa aja. Untuk yang bertanya masalah storage, si iPad Air 5 ini tetap masih dimulai dari 64, dan juga pilihan keduanya adalah 256, mengeliminasi 128. I guess itu akan jadi eksklusif untuk saat ini, masih di Pro, sengaja biar orang ya, lo pilih 64 atau Pro. Karena beli 256 di iPad Air kayaknya agak buang-buang uang. Next, nah ini adalah device-device yang out of my price range dan gue tidak bermimpi untuk memilikinya, bahkan tidak ada intensi untuk meminjamnya. Itu adalah Mac Studio dan juga Studio Display, Apple Studio Display. Jadi pada dasarnya ini adalah
Satu buah device yang luar biasa banget karena ditenagai oleh Apple M1 Ultra. Apalagi gitu, M1, M1 Pro, M1 Max, nambah lagi M1 Ultra. M1 Ultra ini adalah kasarnya penggabungan dua buah M1 Max. Jadi semuanya jadi dua. CPU core-nya dikali dua, GPU core-nya dikali dua, video encoder-nya dikali dua. Jadi bisa dibilang ini emang satu buah chip yang super powerful dan menjadi otak dari si Mac Studio. Walaupun emang si Mac Studio ini ada pilihannya si M1 Max atau M1 Ultra. Yeah, the M1 Ultra one is actually more exciting, tapi tentu it came with a price yang harganya lumayan tinggi banget, dilengkapi dengan port-port yang bisa dibilang sudah lebih oke dibandingin dengan Mac Mini. Jadi ya, it is actually an exciting device. Tapi seperti yang tadi gue bilang, apakah gue bermimpi untuk megang, nyoba, atau minjem? Enggak, karena I know for sure M1 Max aja udah overpower buat gue, apalagi yang M1 Ultra. Cuman kalau ada yang mau minjemin nggak apa-apa, gue bersedia. And with that said though, itu dia pengumuman Apple event tadi malam. Emang cukup singkat dan bukan yang terlalu mewah atau kayak gimana-gimana. Untuk presentasinya pun juga kebanyakan di panggung, bukan yang super cinematic seperti sebelum-sebelumnya. But then again, it's a March event. Bukan satu buah event yang emang besar-besaran, dan bukan yang memperkenalkan device yang benar-benar baru dengan inovasi yang luar biasa. Ya ada sih, but it's more about a small update here and there. Sayangnya adalah buat yang berharap keluarnya MacBook Air M2, itu bukan di sini. So, it also give you maybe a bit of permission buat yang nunggu-nunggu, aduh pengen beli MacBook Air M1, tapi nanti M2 keluar. You know what? Just buy it now. Kalau udah butuh, beli sekarang. Kecuali masih bisa nahan-nahan dengan performa laptop lama lo, ya nanti-nanti juga nggak masalah. Tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi. That was the video for today. Semoga lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini. Dan kalau emang misalkan kita pengen diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk, buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.